Perkenalkan, nama saya Vanessa Aulia Safitri dengan NIM 123140121 Sistem Operasi RC. Saya akan membahas mengenai algoritma CPU scheduling. Algoritma yang akan dibahas adalah First Come First Served atau FCFS dan Search First atau FCF. Algoritma First Come First Served adalah metode penjatuhan CPU yang sederhana. Pada algoritma ini, proses yang pertama kali datang atau masuk ke dalam antrian akan dieksekusi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan waktu eksekusi atau burst time dari proses tersebut. First come first served bersifat non-preemptive, artinya setelah sebuah proses sedang berjalan tidak bisa diganggu oleh proses yang lain. Berikut adalah data proses simulasi. Cara kerja algoritma FCFS. P1 datang di detik ke-0 dan langsung dieksekusi selama 10 detik. Selama P1 dieksekusi, P2 datang di detik ke-2, dilanjut dengan P3 di detik ke-4 dan P4 di detik ke-6, dan P5 di detik ke-8. Setelah P1 dieksekusi, P2 dieksekusi selama 5 second dan baru selesai di detik ke-15. Kemudian P3 menunggu P1 dan P2 selesai dieksekusi, kemudian P3 dieksekusi selama 8 detik dan selesai di detik ke-23. P4 menunggu P1, P2, dan P3 selesai dieksekusi, setelah itu P4 dieksekusi selama 3 detik dan selesai pada detik ke-26. Terakhir, P5 menunggu P1, P2, P3, dan P4 selesai dieksekusi. Setelah itu, P5 dieksekusi selama 6 detik dan selesai pada detik ke-32. Waiting time dan turnaround time. Pada waiting time digunakan rumus completion time dikurangi arrival time dikurangi burst time. Setelah dilakukan perhitungan, didapatlah data P1 menunggu selama 0 detik karena P1 langsung dieksekusi oleh CPU. P2 menunggu selama 8 detik, P3 menunggu selama 11 detik, P4 menunggu selama 17 detik, P5 menunggu selama 18 detik. Average dari waiting time adalah 10,8 second. Pada turnaround time digunakan rumus completion time dikurangi arrival time. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkanlah data P1 adalah 10 second, P2 adalah 13 second, P3 selama 19 second, P4 selama 20 second, P5 selama 24 second. Average dari turnaround time adalah 17,2 second. Kelebihan dan kekurangan FCFS. Kelebihan dari FCFS adalah eksekusi yang adil berdasarkan urutan kedatangan, sederhana dan mudah diimplementasikan, bersifat non-preemptive, konsisten berdasarkan urutan. Kekurangannya, waktu tunggu yang sangat tinggi, tidak memperhatikan efisiensi proses kecil, kurang fleksibel, dan terjadi efek konvoy. Algoritma yang kedua adalah Search Job First. Search Job First adalah algoritma penjatuhan CPU yang menjalankan proses dengan waktu eksekusi yang lebih pendek terlebih dahulu. Tujuannya untuk meminimalkan waktu tunggu serta meningkatkan efisiensi. Pada SCF memiliki dua tipe kerja, yaitu preemptive dan non-preemptive. Cara kerja preemptif adalah proses yang sedang berjalan bisa dihentikan jika terdapat proses baru yang datang dan memiliki burst time yang lebih pendek. Cara kerja non-preemptif adalah proses yang berjalan tidak dapat dihentikan meskipun ada proses yang datang dengan burst time yang lebih pendek. Cara kerja yang digunakan adalah preemptif. Cara kerja SCF adalah P1 datang di detik ke-0 dan langsung dieksekusi. Kemudian P2 datang di detik ke-2 dan memiliki burst time yang lebih singkat dari P1, maka P1 berhenti sementara di detik ke-2. Kemudian P2 dilakukan eksekusi selama 5 detik dan berakhir di detik ke-7. P3 datang di detik ke-4, namun memiliki burst time yang sama dengan P1, dan P4 datang di detik ke-6 dengan burst time 5 second. P4 langsung dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU karena memiliki burst time yang lebih pendek dari P1 dan P3. Kemudian P5 datang di detik ke-8 dan harus menunggu P4 selesai dieksekusi. Setelah itu, P5 dieksekusi terlebih dahulu karena memiliki burst time yang lebih sedikit dari P1 dan P3. Kemudian P1 dieksekusi terlebih dahulu selama 8 detik, dilanjut dengan P3 selama 8 detik juga. Waiting time dan turnaround time. Waiting time menggunakan rumus completion time dikurangi arrival time dikurangi burst time. P1 selama 14 second, P2 selama 0 second, P3 selama 20 second, P4 selama 1 second, P5 selama 2 second. Average time dari waiting time adalah 7,4 second.
turnaround time memiliki rumus completion time dikurangi arrival time. Setelah dilakukan perhitungan, didapatlah P1 selama 24, P2 selama 5 detik, P3 selama 28 detik, P4 selama 4 detik, P5 selama 8 detik. Average time dari turnaround time adalah 13,8 second. Kelebihan dan kekurangan dari SCF. Kelebihannya adalah waktu tunggu yang rata-rata rendah, efisiensi sistem lebih tinggi, turnaround time secara optimal. Kekurangannya adalah sulit mengetahui burst time, tidak adil karena proses akan terus menunggu meskipun datang terlebih dahulu. Kemudian overheat yang tinggi. Perbandingan dari kedua algoritma tersebut adalah proses dari FCFS dijalankan sesuai dengan urutan, sedangkan SCF dijalankan sesuai dengan eksekusi lebih pendek terlebih dahulu. Waktu tunggu dari FCFS yang umumnya tinggi, sedangkan SCF yang umumnya lebih rendah. Turnaround time dari FCFS yang tinggi, sedangkan SCF memiliki turnaround time yang rendah. Response time dari FCFS yang umumnya lama, sedangkan SCF yang memiliki response time yang cepat. Kesimpulannya adalah FCFS merupakan program yang sederhana dan adil dalam urutan eksekusi. Namun, algoritma ini memiliki kelemahan dalam waiting time dan memiliki turnaround time yang tinggi. SCF memiliki waiting time dan turnaround time yang lebih rendah karena mendahulukan proses dengan eksekusi yang lebih pendek. Namun, algoritma ini memiliki kelemahan dalam memprediksi burst time secara akurat. Sekian pembahasan mengenai algoritma CPU scheduling. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.